Hari ini banyak sekali info yang mengejutkan selepas Patrick Kluivert resmi dipecat oleh PSSI. Kandidat calon pengganti juga sudah bertambah semakin banyak. Dari banyaknya calon pelatih baru Timnas Indonesia, hanya ada 2 nama saja yang sangat membuat supporter Timnas yakin bisa membawa perubahan besar bagi Timnas ke depannya. Maka dari itu kalian para supporter, sebagai pemilik hak suara tertinggi harus tahu nih calon-calon pelatih baru Timnas Indonesia berikut ini. Jadi tonton videonya hingga selesai ya teman-teman. Dan berikut adalah ulasannya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Patrick Kluivert beserta stafnya sudah resmi dipecat. Yang mana ini adalah keputusan yang sangat amat tepat dari Erick Thohir dan PSSI. Bahkan hari ini fans Arab di media sosial juga menanggapi pemecatan Patrick Kluivert. Fans Arab mengatakan bahwa mereka yakin jika pelatih Indonesia masih Shin Tae-yong, Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia menggantikan Australia dari ronde 3. Fans Arab juga mengaku heran kenapa Indonesia melakukan keputusan mengganti pelatih saat timnya sedang dalam tren yang bagus. Ya fans Arab saja heran apalagi kita ya teman-teman. Patrick Kluivert sendiri seusai diumumkan dipecat oleh PSSI, dirinya terlihat mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia atas dukungan dan momen-momen indah yang dijalani selama ini. Anehnya para pemain Timnas Indonesia per hari ini, terlihat belum satu pun ada yang mengucapkan salam perpisahannya dengan Patrick Kluivert secara publik melalui media sosial. Apakah pemain memang memilih tak menyampaikan salam perpisahan melalui media sosial? Atau mungkin ada hal lain yang terjadi? Malahan saat ini yang terlihat justru pemain seperti Calvin Verdong dan Jay Itzes justru memosting tentang jasa Erick Thohir. Wah, berat banget ya pundak kapten kita dan Verdong. Udah kemarin menyapu bola, ditambah juga menyapu botol minuman di lapangan. Sekarang disuruh nyapu kesalahan federasi. Ups. Ya terlepas dari itu semua, pemecatan Patrick Kluivert adalah kemenangan bagi kita semua para supporter yang beberapa hari ini sejak Timnas gagal ke Piala Dunia terus menyuarakan protes dan saran kepada federasi. Dan akhirnya kita semua mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kalian benar-benar luar biasa teman-teman. Dan sekarang kalian sebagai pemilik hak suara tertinggi, tentunya selanjutnya harus tetap mengawal PSSI dalam mengambil keputusan merekrut pelatih baru. Karena saat ini desas-desus calon pelatih baru sudah bertebaran di media sosial. Hari ini para fans Timnas dan pandit tanah air terus mewanti-wanti PSSI agar tak usah terburu-buru memilih pelatih baru. Karena PSSI harus memikirkan dengan matang siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Para fans Timnas meminta agar Erick Thohir harus mencari pelatih yang CV-nya harus jauh lebih baik. Mengingat saat menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, saat itu CV Patrick Kluivert sangat diragukan dan ia terbukti hasilnya adalah kegagalan. Maka dari itu fans Timnas meminta kali ini PSSI harus dengan cermat memilih pelatih untuk Timnas Indonesia. Bila perlu PSSI bisa mengajak stakeholder lainnya seperti perwakilan supporter, pengamat sepak bola, dan legenda sepak bola untuk diajak berdiskusi tentang calon pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Maka dari itu menarik untuk kita bahas siapa saja sih calon pelatih baru Timnas Indonesia yang saat ini semakin bertambah dan ramai menjadi pembahasan di media sosial. Jadi langsung saja berikut adalah kandidat terkuat calon pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Pertama ada nama mantan pelatih dari Manchester United yaitu Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda tersebut hari ini kencang diisukan menjadi kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Dugaan pelatih baru yang dipilih PSSI akan berasal dari Belanda lagi. Bukanlah tanpa alasan. Mengingat saat ini technical advisor Jordi Cruyff dan direktur teknik Alexander Zwiers masih dipercaya oleh PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Maka dari itu para fans menduga pelatih baru Timnas Indonesia selanjutnya jangan-jangan dari Belanda lagi. Dan alhasil saat ini nama Erik ten Hag mencuat kuat sebagai kandidat pelatih baru Timnas Indonesia selanjutnya. Ya tentunya beberapa fans Timnas juga ada yang tak setuju dengan hal ini. Para fans menilai saat ini pelatih tak musti dari Belanda lagi. Pelatih Timnas selanjutnya tak perlu punya nama yang besar. Yang terpenting menurut para fans dan pundit tanah air adalah calon pelatih baru Timnas harus punya keyakinan yang tinggi serta histori atau CV yang bagus. Serta kalau bisa mempunyai pengalaman menangani tim nasional. Jadi dari manapun asalnya tidak akan jadi masalah selagi kualitasnya bagus. Nama selanjutnya yang paling bergema saat ini adalah Shin Tae-yong. Mayoritas fans Timnas Indonesia masih berharap Shin Tae-yong bisa kembali melatih Indonesia. Bahkan banyak media lokal yang mengklaim bahwa ada info dari orang dalam yang menyebut bahwa saat ini kemungkinan Shin Tae-yong kembali persentasenya mencapai 80%. Ya tentunya jika info ini benar, maka peluang Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia sangatlah besar. Hal ini juga turut dibahas oleh mantan asisten Shin Tae-yong yaitu JJ. JJ bahkan sempat berkomunikasi
langsung dengan Shin Tae-yong melalui pesan singkat. Shin Tae-yong kaget dengan banyaknya supporter timnas Indonesia yang saat ini sedang heboh mengharapkannya kembali melatih timnas Indonesia. Para pengamat bola tanah air juga merasa penasaran bagaimana jadinya skuad mewah yang dimiliki timnas Indonesia saat ini jika dilatih oleh Shin Tae-yong. Mengingat dulu saja sebelum adanya Ole Romeni, Dean James, Plupesi, dan Miliano Jonathan, Shin Tae-yong sudah mampu bermain dengan sangat baik. Maka dari itu banyak pundit maupun fans timnas yang setuju jika Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia. Nama selanjutnya sekaligus kandidat kedua terkuat setelah Shin Tae-yong adalah Jesus Casas, mantan pelatih timnas Irak. Saat ini mayoritas fans timnas Indonesia juga memfavoritkan Jesus Casas sebagai pelatih timnas Indonesia. Bahkan akun media sosial dari Jesus Casas hari ini sudah digeruduk ribuan fans timnas Indonesia. Ribuan fans timnas tersebut membanjiri kolom komentar akun media Jesus Casas hari ini dengan ajakan untuk melatih timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia memasukkan nama Jesus Casas sebagai kandidat pelatih baru Indonesia bukanlah tanpa alasan. Mengingat Jesus Casas dinilai cukup sukses menaungi timnas Irak. Bahkan beberapa kali mampu membuat Irak mengimbangi tim raksasa seperti Jepang. Bahkan Jesus Casas adalah pelatih yang sudah tahu betul persaingan wilayah Asia. Jesus Casas juga sudah cukup tahu gaya main tim Timur Tengah, yang mana negara Timur Tengah mayoritas adalah calon lawan Indonesia di Piala Asia nanti, dan bahkan calon lawan di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Selain Jesus Casas sejatinya, ada satu nama lagi yang dinilai sudah paham gaya main tim Timur Tengah. Ya, dia adalah Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan U23. Akan tetapi saat ini Jesus Casas adalah nama kedua tertinggi yang diinginkan para fans timnas setelah Shin Tae-yong. Ya, nama-nama yang tadi Mimin sebutin tadi adalah calon pelatih baru timnas Indonesia yang hari ini paling ramai dibicarakan oleh publik tanah air. Sejatinya ada juga nama-nama seperti Louis van Gaal, Bernardo Tavares, dan bahkan Indra Safri yang turut dikabarkan masuk kandidat calon pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Erick Thohir sendiri menyampaikan bahwa dirinya saat ini masih enggan angkat bicara soal pemecatan Patrick Kluivert, serta siapa yang akan menjadi penggantinya. Erick Thohir mengatakan dirinya meminta waktu 2 hari untuk nantinya akan membuka press conference tentang visi misi timnas Indonesia selanjutnya. Akan tetapi kembali lagi, kita semua para supporter harus terus mengawal keputusan PSSI memilih pelatih baru, agar pelatih baru timnas selanjutnya benar-benar memiliki kualitas dan pengalaman yang bagus, karena pelatih timnas selanjutnya akan menandai era baru timnas Indonesia. Karena pelatih baru tentunya akan ditargetkan berbicara banyak di Piala Asia 2027 nanti, serta harus masuk lagi ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan pelatih baru akan mempunyai waktu 1,5 tahun untuk membangun dengan baik timnas Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut tentunya banyak laga uji coba yang bisa dimanfaatkan, karena menurut jadwal yang ada saat ini, laga resmi FIFA matchday terdekat ada di bulan depan. Maka dari itu kita wajib sekali untuk mengawasi bersama keputusan dari federasi menentukan pelatih baru, agar nantinya kita tidak lagi buang-buang anggaran karena memecat pelatih sebelum kontraknya habis. Gimana pendapat kalian teman-teman? Karena kalian pemilik hak suara tertinggi, pendapat kalian sangatlah penting. Jadi tulis pendapat kalian di bawah ya. Dan untuk calon lawan timnas senior di FIFA Matchday bulan depan saat ini bertambah. Negara seperti Malaysia, Yordania, Palestina, Kyrgyzstan, dan Thailand dikabarkan berminat melakukan laga uji coba melawan timnas Indonesia senior November nanti. Siapa nih menurut kalian yang cocok jadi lawan timnas Indonesia? Apakah ini saatnya laga Indonesia versus Malaysia tersaji? Menarik untuk kita nantikan teman-teman. Ya, itulah cerita tentang timnas Indonesia saat ini yang sedang menantikan pelatih barunya. Saat ini mari kita sama-sama mengawasi keputusan federasi. Semoga kali ini federasi tak salah lagi mengambil langkah. Terus dukung tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.